Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan hikmat-Mu boleh menyertai kami sepanjang kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini saudara saya akan share kepada saudara tentang healthy soul atau kesehatan jiwa. Nah, mungkin ini agak aneh kenapa kok saya membahas kesehatan jiwa. Tapi ternyata begini saudara, bahwa dampak COVID itu bukan hanya menyerang kesehatan tubuh saja. Apa yang kita alami selama beberapa bulan terakhir akibat COVID atau Corona, saudara, itu bukan hanya menyerang secara tubuh saja. Bukan hanya menyerang kepada kesehatan tubuh saja, tapi ternyata dampak COVID itu juga menyerang kepada kesehatan jiwa, saudara. Di mana hari-hari ini saya banyak menemukan banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami stres akibat perekonomian yang semakin merosot, akibat banyak hal yang semakin menekan, kesulitan-kesulitan dalam hidup yang semakin kuat menghimpit, sehingga menyebabkan orang mengalami stres atau depresi dalam kehidupannya, saudara. Nah, banyak orang fokus kepada kesehatan tubuh, tetapi hanya sedikit orang yang fokus kepada kesehatan jiwa. Padahal begini, saudara, bahwa ternyata kita hanya akan bisa sesehat, tubuh kita hanya akan bisa sesehat jiwa kita, saudara. Contoh, walaupun orang itu udah latihan menjaga kehidupannya dengan baik, makan yang teratur, tapi apabila seseorang tersebut mengalami stres di dalam kehidupannya, apa yang terjadi, saudara? Ada beberapa orang mengalami stres, akhirnya reaksinya tambah stres, tambah makannya banyak. Ya. Tambah stres, tidurnya nggak teratur. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun dia olahraga secara teratur, dan dia menjaga tubuhnya dengan baik, akhirnya pada waktu stres, toh tubuhnya tetap sakit. Bahkan kita semua menyadari pasti bahwa banyak penyakit-penyakit di dalam kehidupan kita yang justru disebabkan bukan karena kelemahan tubuh kita, tapi karena kesehatan jiwa kita yang terganggu. Akibat stres, akibat depresi, akhirnya orang mengalami sakit kepala, sakit perut, dan semua sakit yang lain. Bahkan kanker salah satunya disebabkan karena stres yang berkepanjangan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat kebenarannya bahwa ternyata ada satu hal yang penting yang perlu kita sadari. Bahkan, saudara, kedewasaan rohani kita itu juga sangat ditentukan oleh kesehatan jiwa kita. Pernahkah saudara menyadari begini, saudara? Bahwa kadang-kadang kita mengerti banyak hal tentang firman Tuhan. Kita tahu tentang firman Tuhan. Misalnya contoh firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Atau firman Tuhan yang lain berkata bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau. Tapi pertanyaannya, saudara, seberapa besar firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita? Atau tiba-tiba pada waktu masalah datang dalam kehidupan kita, seolah-olah firman Tuhan itu menguap begitu saja. Ya, kita udah lupa Tuhan pernah berfirman jangan takut. Kita udah lupa bahwa Tuhan pernah berfirman jangan khawatir. Ya. Kenapa? Karena begitu masalah datang, akhirnya yang berhadapan langsung adalah berhubungan dengan yang namanya jiwa kita. Di dalam jiwa kita ada 3 hal yang penting, yaitu pikiran, perasaan atau emosi, dan yang ketiga adalah kehendak. Inilah yang menjadi medan tempur peperangan kita, sehingga itulah yang menyebabkan saya perlu lihat bahwa kita lihat bahwa di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang mulai ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di dalam ayat 19 firman Tuhan berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus pun pernah mengalami sesuatu yang frustasi, saudara. Bahwa tahu firman, kepingin tahu melakukan yang baik, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah firman Tuhan berkata, bukan apa yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, ya saudara ya. Bahwa kenapa itu terjadi? Bahwa ternyata ada sesuatu di dalam jiwa kita yang perlu direstorasi dalam kehidupan kita. Ya, yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Nah, masalahnya adalah banyak orang kurang memperhatikan hal itu. Banyak orang berpikir bahwa berfokus kepada kerohanian atau berfokus kepada tubuh itu yang menyebabkan kehidupan kita menjadi baik. Bukan berarti berfokus kepada kerohanian itu salah. Tapi kalau berfokus kepada kerohaniannya tidak ditunjang dengan kedewasaan secara emosi maupun jiwa kita, itu yang terjadi menyebabkan Rasul Paulus sempat berkata itu. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar sama-sama bagaimana cara kita memiliki kesehatan jiwa yang hebatnya adalah akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita, akan berdampak pada kehidupan kita yang secara keseluruhan. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, sehingga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Ya. Jadi 3 kesatuan ini sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita usahakan secara terus-menerus. Tubuh, jiwa, dan roh itu terpelihara sempurna. Nah, masalahnya adalah roh itu, firman Tuhan berkata, roh itu penurut, tubuh itu lemah. Nah ya, jadi yang menentukan ini yang jiwa ini, siapa yang memerintah jiwa kita ini, itu yang menentukan. Apakah roh kita yang memerintah jiwa kita atau tubuh kita yang memerintah jiwa kita, saudara. Nah, mari kita belajar sama-sama, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat yang beberapa ayat yang kita tadi sudah baca. Saya mau meneguhkan lagi dalam satu ayat ini. Di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ini surat Yohanes kepada Gaius, ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada sebuah salam yang menarik dari Yohanes, karena Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Di dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah prosper, atau mengalami kemakmuran. Semoga engkau mengalami kemakmuran dan mengalami kesehatan dalam segala sesuatu. Tapi uniknya dikatakan begini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Yohanes berkata bahwa betapa pentingnya bahwa ternyata kesehatan, ya, keadaan yang baik itu sama seperti jiwamu yang baik. Kalau jiwamu baik, maka engkau akan baik-baik saja, engkau akan sehat-sehat saja. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, bukan berarti kerohanian itu nggak penting. Nah, kita akan lihat bahwa ternyata begini, bahwa kalau jiwa kita nggak sehat, kita akan berfokus kepada kerohanian yang salah. Ya, karena fokusnya bukan kepada Tuhan, fokusnya masih kepada diri sendiri. Nah, sekarang saya mau akan share kepada saudara bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kesehatan jiwa yang benar, saudara. Sehingga dalam kehidupan ini kita juga nanti akan bisa memutuskan dengan benar, kita akan hidup baik-baik saja walaupun mungkin masalah boleh datang dalam kehidupan kita, dan kita jadi memiliki respon yang benar dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya mau share kepada saudara, bagaimana kita bisa memiliki kesehatan jiwa yang benar. Puji nama Tuhan, waktu di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, di tengah kefrustasian Paulus yang berkata, aku ingin lakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Dan kemudian
Di ayat yang ke-23 dalam Roma pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Dan firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah, ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hal yang bisa membuat kita memiliki kesehatan jiwa, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah kita harus memiliki pengenalan yang kuat akan Tuhan. Saya menyelidiki kenapa orang mengalami stres atau depresi. Maka kesimpulannya adalah begini. Orang mengalami stres atau depresi itu disebabkan karena orang tersebut menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Akibat dia tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi, maka dia mengalami stres. Akibat dia stres yang berkepanjangan, akhirnya dia mengalami yang namanya depresi. Dan saya menyadari benar-benar bahwa begini, saudara. Bahwa memang secara manusia, kita nggak akan pernah bisa mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan kita kalau bukan karena Tuhan. Ya. Stres itu terjadi karena kita nggak bisa mengendalikan atau mengontrol semua hal yang kita hadapi, semua masalah yang kita hadapi. Tapi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita bisa menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita bisa melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menjadi kekuatan. Ya. Maka saudara, pengenalan akan Tuhan hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa apa hubungannya dengan jiwa kita? Pada waktu kita mengenal Tuhan, pada waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, 28, 29, 30 berkata, marilah kepadaku, ya, orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikanmu ketenangan. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, firman Tuhan berkata, maka aku akan memberikan jiwamu ketenangan. Jadi saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, ya, waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah jiwa kita mendapatkan ketenangan. Tadi firman Tuhan berkata, hai orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Ya, orang yang stres, orang yang depresi, Tuhan mengundang untuk datang, kenali Tuhanmu, kenali Tuhan yang kita sembah. Karena waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, bahwa jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Siapa Tuhan bagi saudara? Itu akan menentukan ketenangan jiwamu. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berdaulat dalam kehidupan kita, maka saya percaya kehidupan jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu akan mengalami ketenangan. Kenali siapa Tuhan kita, ini penting saudara. Karena begitu banyak orang tergoda dengan adanya masalah yang ada, menyebabkan kita mungkin jadi meragukan Tuhan. Bisa nggak ya Tuhan tolong saya? Bisa nggak ya Tuhan membantu saya? Bisa nggak Tuhan melepaskan saya dari masalah ini? Tapi firman Tuhan berkata tadi, Rasul Paulus bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dan bahkan di Roma pasal yang ke-8, satu pasal sesudahnya, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, bukan hanya kita mengenal siapa Tuhan yang benar, tapi kita juga mengenal siapa diri kita, yaitu kita anak-anak Allah. Stres karena kita nggak tahu
masalah kita itu berada di luar kemampuan kita. Tetapi juga stres yang kedua bisa disebabkan karena kita nggak tahu siapa jati diri kita sesungguhnya. Ya. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Bahwa kalau firman Tuhan berkata, kalau kita anak-anaknya, maka kita adalah ahli warisnya. Maka kita akan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Firman Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-8. Sadari siapa dirimu sesungguhnya. Nah, yang berikutnya saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan jiwa yang sehat. Selain mengenal Tuhan dan mengenal diri kita. Maka kita akan belajar 3 hal lagi saudara. Bagaimana cara kita memiliki kehidupan kesehatan jiwa yang baik. Yang pertama saudara, sama seperti kita menjaga tubuh kita, maka jiwa kita juga perlu dikasih makan. Ya, bukan hanya tubuh kita yang perlu dikasih makan, maka jiwa kita juga perlu dikasih makan. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa di dalam jiwa kita ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Matius pasal yang keempat ayat keempat, firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka apa yang perlu kita makan? Yang perlu kita makan adalah firman Tuhan tentunya. Kenapa begitu? Karena untuk menertibkan pikiran kita, satu-satunya jalan adalah kita mengisinya dengan firman-Nya. Supaya pikiran kita selaras dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan, maka satu-satunya jalan adalah kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada ayat yang berkata bahwa di Yohanes, berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan engkau. Ya, kita sering kutip ayat ini. Tapi terus kemudian frustasi lagi, kembali frustasi lagi. Kok kebenarannya nggak memerdekakan saya? Saya mau share kepada saudara begini. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang kita sudah ketahui. Kalau kita nggak tahu kebenaran, maka kita akan nggak jadi merdeka, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan, makan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau belajar tentang firman Tuhan, kita bisa belajar dari Daud, belajar merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119, salah satu ayat terpanjang di dalam Alkitab, ayat yang paling panjang sampai 176. Berisi tentang bagaimana Daud mencintai firman-Nya. Bagaimana Daud merenungkan firman, saudara. Karena saya percaya begini, bahwa kalau kita makan firman Tuhan, maka jiwa kita akan sehat. Khususnya pikiran kita. Ya, khususnya pikiran kita. Nah, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12-14 firman Tuhan berkata begini. Kamu itu harusnya udah bisa ngajar, ya. Tetapi karena kamu itu jadi seperti bayi, kamu hanya makan makanan bayi. Padahal kamu butuh makanan yang keras. Karena makanan yang keras itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, saudara. Nah, masalah yang terjadi hari-hari ini adalah kenapa jiwa kita tidak mengalami kekuatan. Karena kita nggak mengisinya dengan firman Tuhan. Kita mulai mengisinya dengan pikiran-pikiran yang lain yang menyebabkan kita akhirnya jadi nggak tenang. Kita jadi stres, dan seperti selanjutnya kita akan mengalami depresi, saudara. Maka makan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya nggak akan jemu-jemu ngomong begini. Kenapa, saudara? Karena ini kebenaran yang penting, saudara. Waktu engkau semakin mengunyah, merenungkan firman Tuhan, maka pikiranmu akan penuh dengan firman-Nya. Maka jiwamu akan menjadi jiwa yang sehat. Nah, yang kedua, yang mungkin jarang sekali orang lakukan, saudara, adalah kita melakukan yang namanya proses detox terhadap jiwa. Ya, detox itu kan pengeluaran racun-racun, saudara. Detox itu pengeluaran racun-racun. Nah, orang juga sering melakukan itu terhadap tubuh kita. Banyak orang diet, ya, kemudian berusaha nggak makan karbo, berusaha melakukan sesuatu detox, puasa, ya, untuk mengeluarkan racun di dalam kehidupan kita. Nah, secara jiwa, apa racun yang ada di dalam kehidupan kita? Racun yang pertama di dalam kehidupan kita adalah dosa, jelas. Ya. Makanya firman Tuhan berkata yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah semua dosa-dosamu. Engkau perlu dibersihkan, engkau perlu dimurnikan, engkau perlu disucikan
dari setiap dosa-dosamu. Engkau perlu dibersihkan. Ya. Dan salah satu dosa yang saya perlu share kepada saudara, ya, adalah tentang kepahitan. Bagaimana kepahitan ini menjadi racun di dalam kehidupan kita. Yang kepahitan itu dosa yang kita nggak terlalu sadari. Ya. Karena kepahitan itu akan menimbulkan bahwa kita yang benar, orang lain salah. Kita yang disakiti. Semua kita. Akhirnya kita mengalami kepahitan, saudara. Nah, firman Tuhan berkata bahwa bersihkan dirimu. Ya. Di dalam Yohanes pasal 15 firman Tuhan juga berkata, ranting itu harus dibersihkan dari setiap dosa. Detox, saudara. Kesehatan jiwa kita itu akan tergantung dari itu. Ya. Kalau kita nggak keluarin racun dari dalam tubuh kita, dari dalam jiwa kita, maka kita akan jadi sakit. Ya. Dosa yang disimpan, kepahitan yang disimpan, kepahitan itu arahnya jelas ke penyakit tubuh, yaitu kanker. Saudara. Ya. Detox. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam detox ini, saudara? Ini yang mungkin jarang dilakukan atau banyak terjadi salah kaprah di mana-mana, saudara. Banyak orang berkata bahwa jadi orang Kristen itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah, ya, harus jaim di depan orang, ya, harus benar-benar jaga sikap. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Akibatnya kita tuh sering frustasi juga dalam diri kita. Kita sering diajarkan sesuatu yang salah, padahal begini, saudara. Hal yang kedua yang kita perlu detox adalah kita benar-benar mengekspresikan apa yang ada di dalam perasaan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau baca kitab Mazmur, itu isinya tentang perasaan Daud, saudara. Ya, kebanyakan isinya itu tentang perasaan Daud. Daud lagi sedih, Daud lagi marah, Daud lagi takut, Daud lagi kecewa, Daud lagi putus asa. Semua diekspresikan keluar dari diri Daud. Tapi kita mesti belajar begini, saudara, bahwa ekspresikan itu di hadapan Tuhan. Ya. Jujur di hadapan Tuhan. Unik ya, saudara, bahwa ternyata salah satu detox buat jiwa kita adalah kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kalau ya sedih, ya bilang ya sedih. Kalau marah, bilang marah. Kalau takut, ya bilang takut. Nah, kita terintimidasi seringkali, saudara. Seringkali kita terintimidasi gini, kan firman Tuhan bilang jangan takut. Kalau saya takut, saya ini kayaknya kok nggak rohani. Saudara, ketakutan itu wajar. Cuma kalau kita hidup dalam ketakutan, itu yang nggak wajar. Ya. Jadi Daud bilang begini, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud pernah takut? Pernah, saudara. Nah, ini yang salah kaprah di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa jadi orang Kristen itu harus memendam semua emosi kita, ya, semua perasaan kita. Akibatnya apa? Waduh, itu jadi nggak terekspos keluar. Sama seperti contoh, ya, saya teringat, untungnya saya sudah belajar ini. Saya teringat bahwa waktu 1 tahun yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu saya kehilangan mama saya. Ya, orang biasanya di dalam perkabungan selalu bilang ini, nggak usah sedih-sedih, ya. Jangan sedih-sedih, ya. Itu Tuhan itu tahu sudah merencanakan yang terbaik. Terus kemudian akhirnya membuat kita itu berkecamuk di dalam diri kita. Iya, saya tahu Tuhan melakukan yang terbaik, tapi masa saya nggak boleh sedih, ya? Masa saya nggak boleh menangis, ya? Yaitu salah satu contohnya orang jadi anak laki nggak boleh nangis misalnya. Tahukah saudara bahwa ternyata emosi yang disimpan, teredam, itu mengakibatkan jiwa kita menjadi nggak sehat. Ya. Jadi apa yang kita alami, itu adalah salah satu bentuk juga cara Tuhan juga untuk mengajar, mendidik kita. Atau memperlihatkan kepada kita siapa diri kita sesungguhnya. Jadi nggak apa-apa, saudara. Ya. Bukan berarti terus kita ngomong gini, oh berarti marah-marah juga boleh ya. Kita mengumbar kemarahan boleh ya. Tapi firman Tuhan, jangan lupa, firman Tuhan juga berkata, ya, jangan sampai marah sampai matahari terbenam, ya. Saudara juga nggak boleh terlalu marah yang seperti apa. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan, Yesus juga mengekspresikan semua perasaannya, saudara. Ya. Marahnya Yesus marah yang benar. Dia pernah jungkir balikan para penjual yang berjualan di depan bait Allah.
Dia pernah marah besar, diambil cemeti untuk menjungkir balikan semuanya. Yesus pernah menangis pada waktu Lazarus mati. Yesus pernah bersedih. Yesus pernah takut di Taman Getsemani. Semua adalah perasaan-perasaan yang perlu diungkapkan kepada Tuhan. Ya. Bukti bahwa kita jujur di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita ungkapkan itu di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa jiwa kita akan menjadi sehat. Ya. Perasaan kita menjadi perasaan yang benar. Ya. Banyak orang frustasi, banyak orang Kristen frustasi dengan perasaannya. Kalau pikirannya mungkin sudah diisi dengan firman Tuhan, banyak orang Kristen frustasi dengan perasaannya. Kan saya nggak boleh takut, kan saya nggak boleh sedih, kan saya nggak boleh marah, siapa bilang, saudara? Asal kita ekspresikan itu secara benar di hadapan Tuhan. Kita jujur, Tuhan, sejujurnya aku sedih, sejujurnya aku takut, tolong saya. Kalau kita memendam perasaan kita akan jadi orang yang sok kuat. Oh, saya kuat, saya kuat. Sampai pada waktunya tiba-tiba kita nggak tahan dan kita akan meledak. Jujurlah di hadapan Tuhan. Saya mulai merenungkan kata-kata akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya dulu berpikir bahwa ya saya mengakui dia dalam segala laku saya. Artinya setiap perencanaan yang saya buat, saya doakan di hadapan Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan. Tetapi mengakui dia dalam setiap laku kita, itu juga berarti bahwa kita mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Ya. Segala perasaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Kita butuh tuntunan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen akhirnya karena tidak mengetahui ini, sehingga pada waktu dia mengalami proses, ya, pada waktu dia mengalami proses dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya, ya, secara benar tentunya. Maka akhirnya jiwanya menjadi sakit. Anak saya, ya, karena anak saya yang pertama itu berkebutuhan khusus, maka justru saya akan senang kalau dia bisa mengekspresikan emosinya, loh, saudara, ya. Jadi walaupun pada waktu itu pernah suatu ketika saya terkejut, ya, karena anak saya ini biasanya karena dia nggak dilarang makan makanan yang tertentu, misalnya makan yang manis, dia itu biasanya kadang-kadang suka mencuri-curi untuk ambil makanan dari lemari es, ambil makanan yang dia dilarang oleh dokter. Tapi saya terkejut suatu kali, ya, dia ini ngambil sereal punya adiknya, ya, dan sereal itu dibuang ke sampah. Nggak dia makan, saudara. Padahal sereal itu enak dan manis, saudara. Anehnya nggak dimakan. Kemudian saya mulai merenungkan, kenapa ya dia ambil itu, ya? Kenapa dia lakukan itu, saudara? Dan uniknya, saudara, di balik kebingungan saya, kesedihan saya, tiba-tiba ada perasaan sedikit senang, loh. Kok aneh ya, saudara, ya? Senang kenapa? Karena saya berpikir begini, oh, anak ini tahu rasa iri. Mungkin adiknya, karena dia sering lihat adiknya makan, kok dia nggak boleh makan. Akhirnya dia iri, dia tuang, saudara. Bahkan perasaan emosi yang negatif aja, karena dia berkebutuhan khusus, saya jadi senang. Oh, anak ini ternyata bisa punya emosi. Ya. Saya percaya Tuhan nggak melarang kita untuk mengekspresikan emosi kita. Ya. Asal diekspresikan secara benar. Itulah detox secara jiwa. Ya. Cerita kepada Tuhan apa yang menjadi perasaanmu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang pertama tadi makan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan, itu akan membersihkan pikiran kita. Yang kedua, detox secara rohani, itu akan membersihkan perasaan kita. Yang ketiga adalah lakukan latihan. Sama seperti tubuh kita perlu makan, perlu didetox, dan perlu latihan, perlu olahraga. Ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi sehat. Sama juga, saudara. Saya waktu lagi merenungkan, saya baca sebuah artikel gini. Banyak orang Kristen akhirnya jadi begini, saudara. Ada sebuah statement yang menarik yang saya kutip akhirnya. Dikatakan bahwa beberapa dari kita nggak punya appetite. Appetite itu apa ya? Appetite itu rasa.
nafsu makan ya. Tentang hal-hal nafsu, tentang keinginan rasa lapar terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan tidak melakukan sesuatu tentang apa yang mereka punya. Saya ulangi lagi ya. Banyak dari kita gak punya rasa lapar akan Tuhan lagi. Atau mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena apa? Karena kita gak melakukan apapun ya dengan apa yang kita punya. Kita terima banyak firman Tuhan, ya. Kita makan terus, tapi kita nggak pernah praktek. Kita nggak pernah latihan, saudara. Apa akibatnya? Sama seperti kalau secara tubuh, kita makan terus, akhirnya kita jadi gemuk, ya. Karena nggak pernah ada yang dikeluarkan. Bahkan kalau nggak bisa ada yang dikeluarkan, kita menjadi sakit, ya. Sama seperti itu, saudara. Perlu kita ada latihan. Makanya kadang-kadang ada masa-masa di mana kita itu diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Ya. Karena apa, saudara? Itu untuk melatih diri kita. Untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana melatih jiwa kita. Yang ketiga, proses latihan itu ada proses untuk melatih supaya kehendak kita tidak lagi berfokus kepada diri kita, tapi kehendak kita itu berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan untuk itu butuh pengenalan akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya semua orang yang menuruti kehendak Tuhan adalah anak-anak Allah. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dulu yang Rasul Paulus kehendaki roh agamawi, dia kejar bangsa orang-orang Israel yang beragama Kristen yang menyembah Yesus, ya. Tapi kemudian Rasul Paulus bertobat dan dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya. Jadi saudara, maka latihlah diri kita. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Praktekkan itu. Karena kalau kita nggak praktekkan itu dalam kehidupan kita, kita sama seperti tadi, makan tapi nggak dikeluarkan. Latih supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Jiwa kita itu diajar, dilatih untuk taat kepada firman-Nya. Pada waktu Daud lagi susah, Daud melatih jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Jiwanya Daud tuh dilatih supaya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendaknya dia. Dan itu dilatih dari bentuk satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Sehingga begitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita sudah kita latih dengan baik, kita sudah lakukan treatment dengan baik, makan, detox, berlatih, maka saya percaya kita akan memiliki kesehatan jiwa. Di mana waktu kita memiliki kesehatan jiwa, kita jadi memiliki pemahaman yang utuh terhadap Tuhan kita. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara, supaya setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, boleh sungguh-sungguh mengalami kesehatan jiwa, dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya dan saya berdoa, supaya senantiasa kita semakin hari diperbaharui, semakin hari Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sungguh-sungguh kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dan kami benar-benar memiliki kesehatan jiwa yang baik. Supaya kami bisa mengenal pribadi-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan. Sehingga setiap hari kami boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Setiap hari kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami rindu untuk kami boleh dipimpin oleh Engkau. Kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dan biar pikiran kami boleh diisi oleh firman-Mu Tuhan. Dan perasaan kami itu sesuai dengan apa yang menjadi perasaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Engkau terus berbicara buat setiap kami.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.